Halo Yusuf, selamat pagi. Selamat hari Minggu ya. Semoga teman-teman bisa beristirahat dengan tenang, menikmati waktu dengan keluarga ya, jalan-jalan gitu ya. Jadi sekarang saya lagi di sawah ya, lagi ya biasa lah ya, refreshing sambil melihat orang anak pagi ya. Jadi ya ini merupakan apa ya, habit aja gitu ya, habit aja karena mungkin Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu kita terlalu sibuk segala macam ya. Kita butuh satu hari untuk melihat yang hijau-hijau gitu ya. Oke, kita minum dulu ya. Jangan lupa ngopi teman-teman. Oke, jadi hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan ya. Jadi pembahasan dari topik-topik sebelumnya yang lumayan banyak juga yang bertanya gitu, karena mungkin menurut beberapa orang mereka merasa kesulitan di hal ini gitu. Oke, kita bakar rokok dulu. Oke, jadi topik yang hari ini akan kita bahas gitu, akan saya coba jelaskan adalah taking losses ya. Bagaimana caranya menerima kesalahan gitu, kerugian gitu ya. Nah, banyak orang itu saat dia ibaratnya terjun ke dalam financial market, entah dia invest, entah dia trading, whatever itu, titip uang segala macam. So, mereka selalu pasti minimal satu kali mengalami yang namanya kerugian gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ketika orang mengalami kerugian, orang itu frustasi gitu kan. Nah, itu dia. Kita akan coba bahas gitu ya. Nah, jadi begini teman-teman. Jadi saya bisa bilang begini. Ketika ada orang misalnya dia belum pernah terjun ke financial market, misalnya dia bertanya kepada saya gitu, saya mau dong belajar juga trading, saya mau dong belajar juga investment. Nah, saya selalu bilang ke mereka bahwa sebaiknya tidak usah masuk. Kenapa? Karena ketika kamu sudah masuk ke dalam industri ini itu kamu gak bisa keluar gitu. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi, kalau kamu masuk, kamu pasti akan mengalami yang namanya kerugian. Pasti itu sudah pasti akan ada yang namanya kerugian gitu. Ya, walaupun itu tidak bagus, tapi pasti akan mengalami kerugian karena ini memang financial market, pasar bebas gitu kan. Tidak ada untung terus, itu tidak ada bullshit itu. Ya, jadi yang saya takutkan adalah ketika mereka itu mengalami kerugian, mereka itu tidak bisa berhenti untuk rugi terus nanti ujungnya gitu, sampai bangkrut, bahayanya di situ. Makanya saya bilang bahwa banyak orang yang masuk di industri financial market itu mereka nggak bisa keluar gitu. Ya sampai akhir ya gitu. Karena yang pertama ya, satu, kalau dia rugi dia harus ngembaliin ruginya, kalaupun dia ikhlas ya dia berhenti gitu. Terus yang kedua, kalau yang sudah tahu cara making money, karena uang di financial market itu tidak terbatas gitu, jadi dia tidak bisa keluar juga karena ini adalah free money gitu, free flow gitu, benar-benar uang yang ya kita bisa dapatkan tidak terbatas gitu. Oke, jadi dari situ dulu ya filosofi dasarnya gitu. Kenapa sangat bahaya sekali gitu kalau misalnya orang itu salah memahami tentang kerugian ini gitu. Oke. Nah, terus jadi kerugian itu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, jadi kerugian ini saya bisa bilang, saya bisa pisahkan gitu. Saya bagi jadi 3 gitu ya. Kita bagi jadi 3 dulu. Ya, kerugian pertama itu adalah kerugian modal ya, kerugian dari modal kita, dan itu kerugian kecil ya. Jadi ibaratnya kita punya modal misalnya 10 juta gitu, kita hanya mengalami kerugian mungkin ya 2%, 3% gitu ya, 100.000, 200.000, 300.000 sekian gitu. Nah, itu saya bilang itu adalah kerugian kecil. Nah, kerugian kecil. Nah, pertanyaannya adalah apakah jika kita mengalami yang namanya kerugian kecil ini bisa menjadi kerugian besar? Jawabannya adalah bisa saja. Jawabannya adalah bisa saja. Tapi ada lagi sebenarnya hipotesanya bahwa apabila kamu bisa mengalami kerugian yang kecil, sebenarnya kamu bisa pertahankan kerugian kecil itu. Jadi tetap aja ruginya lebih kecil aja, nggak perlu rugi besar. Bisa juga gitu. So ini adalah choice-nya kita gitu. Kita mau ibaratnya menjalankan trading atau investment kita itu dengan cara yang seperti apa gitu kan. Nah, intinya banyak orang itu dia melihat bahwa high risk high gain gitu. Jadi risiko yang besar, rewardnya juga besar, gain juga besar gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah capital loss kerugian modal kita, tetapi ini besar gitu. Jadi modal kita tuh mungkin sisa 50%, sisa 20%. Nah, ini jadi kerugian yang kedua, ini kerugian yang lumayan besar gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga apa? Itu adalah kerugian mental, guys. Jadi ada kerugian di dalam mentalnya kita gitu. Bahasanya orang itu apa? Ya, depresi tadi itu. Ya, kamu rugi dan kamu mengalami depresi itu. Pusing gitu. Seperti ada yang hilang dalam diri kamu. Nah, itu masalahnya apa? Nah, jadi 3 ini kita akan bahas gitu. Kenapa itu terjadi? Dan yang paling penting sebenarnya ketiga tadi adalah kerugian secara mental gitu. Oke. Nah, kerugian yang pertama adalah kerugian kecil gitu. Nah, sebenarnya saya sudah pernah sering juga jelaskan bahwa yang namanya kita trading, yang namanya kita investment itu ya justru yang paling utama itu adalah gimana caranya kita hanya mengalami kerugian yang kecil. Artinya kita hanya mengalami loss yang sedikit gitu, mungkin hanya 1%, 2% dari total capital kita gitu. Nah, kenapa kita harus mengalami ibaratnya harus menjaga bahwa kita harus tetap mengalami loss yang kecil? Yang pertama adalah secara long term itu memang kalau modal kita semakin besar, maka risiko kita juga secara angka itu lumayan besar. Contoh gitu, saat kita mulai awal investment atau saat kita trading dengan modal 10 juta, risiko 1%-nya itu 100.000. Tetapi ketika teman-teman 5 tahun berjalan, modal teman-teman mungkin 100 juta, 1%-nya itu 1 juta, jadi sudah 10 kali lipat gitu. Walaupun 1%-nya sama, ya kan, risikonya sama 1%, tetapi ketika kita jalankan nilainya itu lebih besar gitu, karena capital kita juga besar ya gitu. Nah, makanya tujuan untuk ibaratnya kita stay menerima yang namanya small loss gitu, ibaratnya ya, kerugian yang kecil itu adalah seperti itu, untuk melatih mindset kita memahami bahwa even kita loss 1% aja, ketika modal kita besar, sebenarnya value-nya juga besar. Jadi begitu teman-teman, value juga besar. Jadi apalagi kalau orang yang dia mengalami kerugian yang besar dengan capital yang besar, nah itu kan lebih parah lagi. Jadi ini adalah satu mindset yang kadang orang tidak pahami gitu. Mereka melihat resikomu berapa, 1%, terlalu kecil. Mereka tidak melihat capitalnya dia berapa gitu. Capitalnya dia 1 juta berarti 1 kali loss. Kalau dia 1 hari loss 5 kali, 5 juta tuh hilang kan gitu teorinya gitu. Nah, apalagi kalau yang menggunakan ibaratnya resikonya sangat besar gitu. Dia lu mau loss berapa ya kan? Lu bisa bangkrut 1 hari kan, bahaya juga gitu. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua itu adalah loss yang besar tadi. Nah, kenapa orang bisa mengalami loss besar? Yang pertama adalah modalnya terlalu kecil kalau saya bilang.
modal terlalu kecil. Jadi begini, kalau teman-teman trading hanya menggunakan modal 1 juta ya, teman-teman ingin target 5 juta, teman-teman itu berarti harus profit 5 kali lipat, 500%. Ya kan, dari capital teman-teman gitu. Maka teman-teman pasti menggunakan resiko tidak mungkin 1% gitu. Teman-teman pasti menggunakan resiko 10%, 15%, sekian-sekian gitu. Pasti besar gitu. Yang dimana teman-teman melakukan yang namanya transaksi tadi ya, trading atau investasi segala macam tadi, teman-teman mindsetnya adalah gimana caranya ini 5 kali lipat. Nah ini udah beda, ini udah mempengaruhi psikologi teman-teman gitu. Insight teman-teman sudah terpengaruh di situ. Ini udah kesalahan dari awal gitu. Di mana teman-teman hanya fokus bagaimana caranya saya bisa 500% modal saya, ibaratnya profit kayak gitu, berkali lipat gitu. Bagaimana saya flip the money gitu, flip my money gitu kan. Nah inilah salah satu mindset yang sebenarnya mendrive awal-awal terjadinya manusia ini rusak gitu di dalam apa istilahnya ini trading dan investment ini. Psikologinya terganggu gitu karena udah nonsense gitu. Nah sekarang saya balik gitu. Ya kan saya balik, misalnya kalau modal saya 100 juta, untuk mencari 5 juta saya hanya perlu 5% aja. Artinya apa? Dengan resiko saya mungkin 0,5%, saya bisa mencapai 5% itu sangat-sangat gampang gitu. Dibanding dengan modal 1 juta saya mencari 5 juta gitu. Ini adalah salah satu persepsi yang salah, makanya kebanyakan ketika orang itu dia menggunakan risiko yang besar bisa jadi apa? Modalnya terlalu kecil gitu. Jadi kesalahpahaman inilah yang memang membuat para trader dan investor segala macam ini mereka salah paham di sini gitu. Mereka fokus mengambil risiko yang besar, bukan fokus kepada ibaratnya gedein capitalnya gitu. Besarin modalnya, kecilin risikonya. That's how we play the game. Itu sebenarnya play the game-nya secara long term gitu. Karena menurut saya begini, akan lebih mudah mencari 20%, ya kan? 20% atau 10% dari uang misalnya 100, 200 juta dibanding teman-teman mencari 300, 400% dengan uang mungkin 10, 20 juta. Hasilnya sama aja gitu. Dengan uang 100 juta saya mencari 20% per tahun, saya mendapatkan 20 juta kan, hanya 20%. Tapi kalau teman-teman modalnya 1 juta, artinya 10 juta, teman-teman mencari 100%, bahkan 200% untuk mendapatkan 20 juta tadi. Lebih berat mana? Ya lebih berat yang modalnya kecil ini sebenarnya. Kenapa? Ya karena dia akan menggunakan risiko yang besar dan dia tidak akan bisa bertahan secara long term. Di situ masalahnya gitu. Di situ masalahnya teman-teman. Karena kalau teman-teman sudah mulai memahami konsep ibaratnya apa ya, triknya gitu, formula triknya itu adalah besarin modal, kecilin risiko. That's it gitu. It's so simple guys. It's so simple gitu. Banyak orang nggak paham ini gitu. Banyak orang nggak paham ini gitu. Ya kenapa mereka nggak paham ya? Karena memang mereka belum sampai ke level itu gitu. Ya, di level mereka itu adalah masih 100 jadi 1000. 1000 jadi 10.000. Mindsetnya seperti itu. Gitu loh. Dan itu kan menurut saya adalah salah satu hal paling konyol yang muncul di dalam pikiran manusia gitu. Ya kan? Ibaratnya tuh dia mau melipat gandakan itu sudah apa ya, melawan aturan dunia gitu. Bisa saja tetapi tidak mungkin konsisten. Percaya kata saya gitu. Sekelas Warren Buffett aja yang uangnya triliunan, bahkan kamu gabungin keluargamu mungkin 10 turunan tidak akan mungkin sampai ke uangnya dia aja mungkin 1 tahun rata-rata ROI-nya itu mungkin 15-20% konsisten, tidak ada ribuan persen, tidak ada ratusan persen, ngomong kosong saya bilang. Kenapa ya? Karena dia tahu itu resikonya tinggi banget kalau misalnya teman-teman mencari 200%, 300%, gila itu ya, kecuali memang teman-teman itu memang ya pro banget dan mungkin anak Tuhan gitu ya, bisa memprediksi masa depan. Tapi kalau saya sendiri, saya bilang bahwa taking risk itu adalah ibaratnya itu sesuatu yang dipaksakan. Kalau saya bilang adalah kondisi yang dipaksakan. Mengambil risiko yang besar itu sebenarnya adalah kondisi yang dipaksakan. Modalnya terlalu kecil, tapi dia terlalu serakah. Akhirnya dia mengambil risiko yang terlalu besar tadi untuk mengejar targetnya dia yang tidak realistis tadi gitu. Nah di sinilah sebenarnya memang ya manusia itu sudah halu gitu, kalau saya bilang itu sudah tidak normal gitu. Nah kemudian yang ketiga tadi adalah kerugian dari diri kita sendiri gitu. Apa sebenarnya yang oke kita bahas? Jadi apa sebenarnya sih yang bisa merugikan kita gitu dari kesalahan-kesalahan kita ini? Jadi begini teman-teman, saya memberikan analogi seperti ini. Kalau teman-teman adalah seorang nelayan, tiap pagi teman-teman itu harus ke laut gitu, harus pergi melaut gitu untuk mencari ikan gitu, pergi mancing segala macam mencari ikan gitu. Bayangkan kalau teman-teman itu selama 1 bulan tidak dapat ikan, tapi tiap hari pergi balik, tiap hari pergi balik. Ya anggaplah seperti itu. Jadi kosong aja gitu, hanya rugi ini aja, rugi modal tenaga dan ya uang buat beli solar misalnya gitu ya. Rugi waktu dan rugi energi dikit lah. Nah, sekarang pertanyaan begini. Menurut teman-teman, apakah yang dilakukan si nelayan ini salah atau benar? Oke, kita berpikir dulu ya. 10-15 detik, coba kita pikirkan dulu. Oke, apakah yang dilakukan seorang nelayan ini salah atau benar? Oke, jawabannya adalah si nelayan ini tidak salah. Tidak salah. Kenapa? Nah, karena gini saya jelaskan gini ya. Ini adalah mungkin menurut teman-teman ini analogi saya yang berat, tapi teman-teman paham ini. Ketika si trader itu ya, atau investor segala macam ini, intinya kalian ini menggunakan risiko yang besar, itu seperti teman-teman adalah seorang nelayan yang teman-teman tahu akan terjadi badai, tapi karena 10 hari atau sebulan tadi teman-teman tidak mendapatkan ikan, ya tidak mendapatkan ikan ini, teman-teman paksa, apa yang terjadi? Lu mati di jalan, lu mati itu di laut. Itu artinya apa? 1 kali kesalahanmu habis, totally habis. Bandingkan dengan yang tadi, ya dia pergi nggak ada ikan, dia balik, dia pergi nggak ada ikan, balik, ya dia free flow aja pikirannya, dia brainnya dia itu mindful aja, dia merasa bahwa oh ya udah hari ini nggak ada ikan, ya pulang, oh ya udah hari ini tidak ada profit, ya pulang. Oh hari ini tidak ada saya, tapi udah balik tidur. Selesai gitu. 30 hari tidak trading, ya udah mau gimana gitu. Apakah gua harus pusing? Tidak juga. Ya kan, selesai aja. Tetapi kalau misalnya dia berpikir sudah 3 bulan, sudah 1 bulan, sudah 30 hari, sudah 20 hari, 2 minggu saya tidak mendapatkan hasil, tidak profit, tidak ada ikan di sini, ya udah. Dia lihat ada badai, dia mikir, persetan dengan badai, bodoh amat dengan badai. Udah, tancap aja, gas aja, lawan aku, ya kan. Apa yang terjadi? Dia mati langsung hari itu. Mati, syukur-syukur selamat, pulang nggak pakai baju, ya kan, kedampar loh. Nah itu maksudnya. Jadi inilah yang saya sebut kerugian mental itu.
kerugian diri kita sendiri. Banyak orang seperti itu tanpa kalian sadari, bahkan kalian mungkin mengalaminya, percaya aja. Ya, jadi ini adalah state of mind sebenarnya gitu. Makanya 3 kerugian ini sangat teman-teman harus hindari. Anda berada di posisi yang mana? Posisi yang pertama, posisi yang kedua, posisi yang ketiga ya. Dari 3 contoh tadi, teman-teman sebenarnya berada di kerugian yang seperti apa ya kan? Nah, itu harus teman-teman pahami. Kalau teman-teman salah pahamin ini, habis. Ya, karena apa? Karena kalau kamu tidak mengetahui apa yang terjadi dalam diri kamu sekarang gitu, so lu mau ngapain? Lu mencari solusi, masalahnya aja lu nggak tahu cara mencari solusi. Cara mencari solusi itu adalah lu harus tahu masalahnya. Sedangkan masalahnya sekarang adalah masalahnya di diri lu sendiri gitu. Dan lu nggak tahu kalau lu bermasalah gitu. Nah, bagaimana cara mencari solusi? Ya, nggak mungkin kan? Gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih solusinya gitu? Solusi paling gampang seperti yang gue bilang tadi, formula yang pertama itu adalah hindari loss besar. Hindari loss besar dan hindari kerugian mental. Hindari loss ke dalam mental, bahaya. Oke. Cara paling gampang itu adalah lu nyari modal, gedein modal lu, resikonya kecil. That's so simple. Itu sangat-sangat paling gampang dan semua orang melakukan itu. Ya, duitnya banyak, resikonya kecil, rewardnya besar. Nah, good right? Good. Ya, tetapi tidak semua orang mau bersabar dan tidak mau menerima kenyataan itu. Mereka mikirnya, oh harusnya sih modalnya kecil aja, kan nanti bisa 10 kali lipat, 20 kali lipat. Ya, ini terjadi seminggu yang lalu di market crypto. Di mana ada token yang naik 120% dan dia ngomong, "Sayang, cuman beli 2 juta." Lihat pertanyaan paling konyol yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar ini. Sayang, beli 2 juta, naik 120%. Coba kalian pikirkan. Ini yang salah, token ya, apa uangnya dia yang sedikit? Coba kita pikirkan. Gitu. Gimana kalau orang yang mainnya duit 1 M? Apakah dia tidak bersyukur? Oh, dia bersyukur banget. Di mana lagi? Ya kan? Duit 1 M jadi 2 M. Tidak dalam waktu 1 tahun, hanya mungkin 3-4 bulan. It's very good guys. Tapi orang yang masuk 2 juta tadi dia ngomong, "Sayang, cuma masuk 2 juta." Lihat, ini adalah framework apa ya? Cara berpikir yang paling konyol gitu. Ini kita sebut yang namanya badut, sudah virus badut ini. Gitu. Jadi percuma juga lu mau ngelipat seberapa. Jadi mungkin menurut dia 2 juta ini jadi 200, 10.000%. Baru dia bilang bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, ya kan? Dia tidak bisa seperti itu. Lu siapa? Lu siapa di market ya kan? Ya, gak ada yang peduli dengan kondisi uang lu seperti apa. Makanya modal lu gedein, resiko lu kecilin, selesai. Ya, kalau modal lu terlalu kecil, mau naik 10.000% pun, kalaupun ada, lu tetap gembel, lu tetap tidak bisa optimal. Jadi lu akan salahin market terus. Padahal market udah ngasih 100%, guys. Sorry, 100% itu besar banget, guys. Besar. Ya kenapa orang melihat 100% itu kecil ya? Uangnya terlalu sedikit. Nah kalau lu punya duit 100-200 juta, lu dapat 100% per 3 bulan, per 4 bulan. Oh my god. Bro, lu kerja di Indonesia, lu kerja jadi pegawai, lu dapat duit 300-400 juta setahun, itu lu sampai mampus mungkin, belum dapat. Dan ini lu hanya ibaratnya per 4 bulan udah dapat 100%. Lu tidak berterima kasih kepada Tuhan, tidak bersyukur. Oh, ada something wrong memang yang ada dalam diri lu yang menurut gua ya itu udah sesat gitu ya. Lu bentar lagi udah jadi badut permanen sudah, ya kan? Ya. Nah, jadi itu pertama solusi itu tadi ya. Gedein modal, kecilin resiko. Oke. Nah, kemudian yang kedua apa? Oke, kita bakar rokok dulu. Suasana di sini itu adem. Ya, walaupun ini sudah jam berapa ya? Jam 9 ya, jam 9 masih pagi. Tapi adem, belum ada matahari ya, masih angin sepoi-sepoi. Ya. Dan ini bukan kebun saya. Saya nggak mau ngaku-ngaku kebun saya, walaupun iya ya saya pura-pura nggak ngaku aja, saya nggak mau ngaku ya, karena nanti kalian mengira saya orang apa gitu ya. Jadi saya di sini hanya memantau aja guys. Hanya jalan-jalan aja. Nah, solusi yang kedua adalah kita harus bisa yang namanya itu manage ya. Manage apa? Manage resiko kita. Tapi bukan berarti kita manage itu benar-benar karena kita takut loss. Itu berbeda. Jadi ini 2 hal yang berbeda ya. Kita manage equity, kita manage capital kita, modal kita, itu bukan berarti kita menghindari kerugian. Itu 2 hal yang berbeda ya. Menghindari kerugian dengan memanage resiko itu 2 hal yang berbeda gitu. Kita memanage resiko itu bukan berarti kita menghindari kerugian gitu. Ya, jadi rugi ya itu terjadi saja, nggak masalah. Ya, itu akan terjadi. Kita tidak perlu ibaratnya mencari cara mungkin lu sampai harus mungkin ke surga dulu untuk nanya ke malaikat gitu, oh gimana caranya gue biar tidak rugi gitu, bisa. Tujuan dari managing the capital ini sebenarnya adalah satu. Jadi ini riset sudah banyak, sudah lama banget. Jadi di bukunya saya lupa juga ya, dulu dikeluarkan sama siapa ini buku. Jadi buku tentang dia menjelaskan bagaimana caranya jadi wealth, jadi orang kaya gitu. Jadi orang kaya itu guys, dia punya prinsip lebih baik tidak mendapatkan uang daripada kehilangan uang. Nah itu prinsipnya tuh. Jadi saya butuh mungkin setahun untuk memahami itu. Gimana ya orang kaya itu dia lebih baik tidak dapat duit daripada kehilangan duit. Saya memahami itu lumayan lama gitu. Karena belum dapat mindsetnya belum dapat. Tapi setelah saya paham saya mulai ngerti. Jadi begini, menjadi kaya itu dia punya pola ternyata. Polanya apa guys? Ya jadi begini, orang-orang yang banyak duitnya atau kalau bisa gue bilang lu makmur ya. Jadi mereka itu hanya mengambil resiko yang pantas untuk diambil. Oke, pahami kalimat itu ya. Jadi dia hanya taking risk, ya, hanya taking risk yang memang benar-benar rewardnya atau gainnya itu memang sesuai. Ya, kalau gue bilang itu memang cocok lah gitu, ideal lah gitu, atau memang ini optimal sudah gitu. Ya, kalau dia mengambil ibaratnya risknya ini, resiko ini. Gitu. Ya maksudnya gimana? Jadi begini, opportunity itu datang tiap hari guys. Tetapi orang-orang kaya ini dia tidak mengambil tiap hari, dia tidak seperti itu. Dia bermain secara jangka panjang. Dia melihat begini, dari 100 opportunity atau dari 10 opportunity, dia tidak mengambil 10-nya semua dia garap, dia lakukan segala macam, enggak. Tapi dia hanya mencari 2 atau 3 action, kesempatan, peluang, dan dia akan benar-benar put effort di situ. Dia akan bet di situ. Gunain resikonya dia. Karena dia tahu bahwa untuk taking action, untuk taking risk di hal yang ini, di opportunity yang ini,
itu gainnya sangat-sangat menarik. Artinya apa ya, memang itu, jadi dia hanya mengambil resiko yang ideal gitu, hanya mengambil ibaratnya ngelakuin suatu action yang dimana dia tahu bahwa action ini itu ideal, jadi tidak sembarangan gitu. Saat kita trading juga sama, setiap hari mungkin akan muncul sinyal, apalagi market ini kan banyak banget ya, apalagi kripto, forex segala macam ini kan tiap hari itu jalan terus market tuh ya, Senin sampai Jumat. Tetapi kan tiap hari tidak mungkin kita pasang posisi 10-20 posisi jalan semua ya, nggak mungkin ya kan. Nah itu juga saya terapin, jadi ya kita hanya melihat, memfilter kira-kira oh hanya 2 posisi aja, 3 posisi aja, atau 2 market aja, 2 pair aja, 2 token aja, 2 koin aja yang kita pantau, baru kita ambil resikonya di situ. Yang kita tahu bahwa benar-benar resiko ini memang ideal, taking risk di ini tuh ideal, jadi tidak buang-buang waktu gitu, bahasanya begitu. Di situ lah baru kita memahami cara orang kaya itu mencari uangnya. Ya, jadi jangan sembarangan gitu. Jadi tidak bisa asal eksekusi ternyata. Walaupun kita punya uang banyak, walaupun kita managing dari, tapi kita juga harus ya pilih-pilih risk mana yang bisa kita ambil. That's the solution. Itu solusinya. Ya, jadi tidak semua risk itu bisa kita ambil, tidak semua resiko itu bagus. Gitu. Jadi resiko ini memang ada yang rewardnya kecil, ada yang rewardnya besar, ada yang benar-benar memang optimal. Ya, ibaratnya itu ya kalau kamu trade kamu mungkin bisa 5 kali ya 1/5, 1/6 misalnya kayak begitu. Dan itu sangat-sangat bagus you taking risk di situ. Apalagi kalau you confidence dan semua variabel-variabel di market itu mengkonfirmasi bahwa ini benar. Ya, makanya kita butuh riset. Dan makanya kita butuh model yang besar, guys. Sehingga kita bisa menggunakan resiko yang kecil dan kita bisa taruh resiko kita itu di banyak tempat, diversifikasi gitu. Kalau kita menggunakan model yang kecil, resikonya jadi 20%, maksimal itu 5 posisi yang bisa lo ambil. Iya kalau 5-5-nya ada yang profit. Kalau 5-5-nya udah loss di hari itu, di satu hari itu habis, sudah lo bangkrut, totally bangkrut, lo udah gembel ya kan. Gak bisa. Oke. Gak bisa. Dan itu memang fakta pahit ya. Itu fakta pahit. Makanya memang nggak usah sentuh-sentuh trading and investment kalau misalnya lo belum siap, dan kalau memang mental lo itu memang belum siap. So no point, karena lo harus belajar juga. Lo harus belajar gitu, harus belajar, karena pembahasan tentang kerugian, tentang loss ini tuh gimana ya, sangat menjadi masalah guys. Karena nggak semua orang bisa menerima loss, bisa menerima kerugian. That's the point gitu. Ya itu dia masalahnya gitu. Jadi mereka ngomong gitu, gua trading gitu, tapi ketika dia loss 30% mampus nangis, ya kan, nggak bisa tidur. Dan itu akan lari bagaimana caranya mereka revenge gitu, pengen recovery, pengen balikin modal, bukan lagi pengen ngebalikin, udah balik tapi pengennya ngelipat lagi gitu, jadi balik lebih. Dan itu salah satu paradoksnya, labirin itu mutar itu cycle ya. Oke, kemudian yang ketiga, solusinya apa gitu? Oke, solusi yang ketiga ini adalah cari model teman-teman ya, cari profile model, cari trading model ya, cari profile. Pokoknya gini, kita harus membuat profile kita, sebenarnya kita seperti apa, mau seperti apa modelnya kita, profile kita seperti apa saat kita menjalani ini, kita mengambil resiko itu seperti apa ya kan. Ada polanya gitu. Misalnya kayak begini, saya pernah ngajarin bahwa jadi trading itu sebenarnya kayak kita nanam pohon guys. Investment itu kayak nanam pohon ya. Trading juga kurang lebih sama. Dari 100 pohon yang kamu tanam, ya paling 50%-nya bisa panen, 50%-nya apa, jadi ampasnya gagal gitu, dengan segala macam kondisi gitu. Karena cuaca lah, karena faktor-faktor eksternal lah, hama segala macam gitu. Nah, investment juga sama ya. Misalnya kita beli suatu saham, atau kita beli kripto, beli koin, dari 20 koin yang kita beli, ya paling cuma 5 yang bisa benar-benar naik 500%, 1000%, ya kan. Sisanya ya paling drop, turun 50%. Apa yang kamu harus lakukan ya? Kamu harus cut loss atau stop loss, keluar, exit, pindahin uangnya ke yang profit tadi, biar dia makin profit. Jadi sistem paling gampangnya itu adalah masukin duit atau bet gitu ya. Kalau kita mau bet gitu, mau ambil posisi, ambillah posisi di sesuatu yang memang sudah tinggi probabilitasnya gitu. Jadi ketika ada posisi-posisi yang bagus, posisi yang profit, lebih baik kita taruh uang kita itu di posisi yang profit tadi, daripada uang kita taruh di posisi yang loss gitu. Ya kenapa ya? Karena dia ada potensi lebih naik lagi, lebih memberikan profit lagi dibanding yang loss tadi. Yang loss bisa jadi makin turun nol jadinya. Ya nol itu. Jadi itu banyak orang salah gitu. Orang itu averaging di lose gitu. Kenapa orang averaging di kerugian gitu, di posisi yang salah gitu, posisi yang rugi. Harusnya di averaging itu di posisi yang profit lah. Ya kayak kita bisnis guys, kayak kita bisnis ya. Ya, kayak kita bisnis. Ngapain kita buka cabang di bisnis yang rugi guys? Lu harusnya buka cabang di bisnis yang profit. Itu kan simpelnya gitu. Lu udah tahu gitu, lu punya 2 usaha misalnya, satu jualan pentol, satunya jualan apa nggak tahu, apa jualan jagung, jualan nasi goreng ya kan. Lu tahu yang jualan nasi goreng ini rugi terus, ya harusnya lu invest atau tambahin modal itu di yang jualan pentol tadi yang untung. Jangan nalangin yang rugi tadi, yang rugi tutup aja, selesai masalah, kelar gitu. Kalau lu malah averaging di yang ruginya sampai kapan nih bisa recover? Kalau nggak bisa recover, hati-hati, duit lu hanya hilang cuma-cuma. Sama juga tadi seperti kita tanam pohon. Kita sudah tahu gitu, dari 100 pohon yang kita tanam, ternyata pohon alpukat itu banyak gagalnya. Pohon tomat itu lebih profit, lebih tumbuh, lebih cepat panen, pokoknya lebih bagus lah hasilnya. Ya lu jangan paksa tanam alpukat terus, lu ganti sama pohon yang yang ngasih profit lebih ini tadi, lebih banyak tadi gitu ya, tomat tadi. Itu caranya berpikir gitu. Averaging itu ke sesuatu yang untung, yang sudah ibaratnya memberikan hasil. Jangan averaging ke sesuatu yang sudah loss, ibaratnya itu sudah rugi. Terus kamu juga sebenarnya nggak berani juga untuk cut lossmu tadi gitu. Exit itu nggak berani. Kenapa? Karena kamu memang belum punya mental, belum punya model. Ya cara kamu trading dan cara kamu invest berarti apa? Belum punya model. Makanya cari model itu, atau lu bikin model itu seperti apa. Prinsipnya itu, perspektifnya itu harus didapatin dulu. Kalau lu tidak punya perspektifnya, ya lu sampai kapan juga, sampai mati juga akan nyangkut gitu. Nggak bisa guys, serius gitu. Jadi ini penting banget gitu, karena ya gue tahu gitu bahwa nyari uang itu sulit ya, tapi kalau lu sengaja hilangin duit lu itu apa? Ya itu konyol, itu badut gitu loh.
ya kan? Kita udah tahu nyari duit sulit, tapi kita sudah tahu ini salah, kenapa kita lakuin, dan kita malah yang ngilangin duit sendiri gitu bahasanya gitu. Sudah tahu salah tapi malah nambah duit lagi gitu, ya ini rugi-rugi terus, no ending itu bahasanya. Ya jadi seperti itu ya kalau kita membahas tentang kerugian gitu. Ya jadi penting banget gitu, jadi jangan menganggap bahwa kerugian itu adalah suatu masalah, jangan gitu, jangan menghindari kerugian guys. Konsep risk management, konsep kita belajar risk exposure, ya kita belajar teori segala macam itu. Kalau teman-teman ngambil ibaratnya certified financial analyst, financial apa segala macam itu kan diajarin gitu gimana managing risk, bagaimana diversify portfolio, bagaimana cara menghitung ROI capital, CAGR-nya seperti apa, bla 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 bla. Tujuannya itu tidak menghindari yang namanya kerugian. Tujuannya itu adalah kita itu mengontrol, managing gitu. Rugi itu sudah pasti, tapi gimana cara kita manage? Bahasanya itu tetap rugi tetapi tetap untung. Jadi apa bahasanya? You still win the game gitu ya. Oke, mohon maaf tadi videonya nggak tahu tiba-tiba mati ya. Oke, jadi mungkin itu aja pembahasan kita tentang yang namanya lose ini ya, tentang kerugian. Sebenarnya sih panjang gitu, tapi ya kita bahas lagi ya mungkin di hari-hari berikutnya lah ya. Saat kita lebih santai kita bahas lagi. Tapi dari 3 hal tadi sudah saya jelaskan, saya rasa kalian paham lah gitu. Ya karena saya yakin teman-teman itu pintar semua juga gitu ya. Hanya saja teman-teman itu hanya butuh dorongan, butuh arahan. Menurut saya hanya butuh arahan aja gitu biar tidak sesat selamanya gitu. Dan yang pertama ya, dan yang terakhir ya, pertama lagi gitu. Dan yang terakhir adalah teman-teman harus bisa mengenal diri teman-teman. Itu aja paling penting. Ya kenali diri sendiri gitu ya. Kalau kita sudah mengenal diri kita, saya ini orangnya seperti apa, saya ini di level mana, uang saya ini sebenarnya berapa banyak, maka kamu bisa tahu apa yang harusnya kamu lakukan gitu. Di awal, step awalnya seperti apa, step keduanya seperti apa gitu. Dan nggak usah kayak lomba lari gitu, pengen cepat. Aduh, janganlah gitu. Ya, saya itu apa ya, 2 tahun, butuh 2 tahun untuk saya bisa konsisten. Butuh 2 tahun. Sampai saya benar-benar paham cara kerjanya seperti apa, mekanismenya seperti apa, kesalahannya di mana. Saya butuh 2 tahun. Lama banget gitu. Yang sukses duluan banyak, tapi ya saya nggak bisa ngikut mereka karena memang ya tiap orang beda-beda gitu. Saya ngikutin aja proses saya dan saya baru ngerasain konsisten itu 2 tahun ya. Mau 2 tahun itu saya baru bisa melihat ternyata seperti ini. Ternyata seperti ini. Dan saya hanya ngelakuin itu berulang-ulang dan ibaratnya ya menurut saya oke. Dan saya senang sekali, happy sekali dengan apa yang sudah saya capai gitu. Ya, itu keindahan menurut saya, itu anugerah ya dari Tuhan. Ya. Jadi itu saja teman-teman ya. Happy weekend ya, happy weekend. Selamat berhari Minggu. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Jangan lupa teman-teman untuk apa ibaratnya ya. Selalu bersyukur pada Tuhan. Karena privilege yang paling mahal di dunia ini itu apa teman-teman? Kesehatan guys, bukan uang ya, bukan uang serius. Kalau kalian sakit, uang itu dipakai buat bayar dokter juga. Jadi sebenarnya tetap sehat, tetap waras, punya keluarga yang harmonis, happy, kita happy gitu, kita punya teman, sahabat-sahabat yang selalu sayang sama kita, itu adalah privilege sebenarnya. Ya. Karena uang itu gampang dicari guys. Ya, uang itu gampang dicari dan uang itu tidak terbatas. Kalau kalian sudah tahu ilmunya, the moment you know, ya, you know gitu. Oke, itu saja teman-teman ya. Sampai jumpa lagi. Thank you so much. Selamat pagi.